selamat. Kita selamatkan rumah kita, kadang-kadang kita buat pagarnya. Tidak cukup dengan pagar kayu, pagar kawat berkarat, pagar besi berkarat, sampai dibuat pagar beton. Ada yang tinggi menjulang sampai 10 meter, supaya aman rumah kita, supaya aman nikmat yang diberikan kepada kita itu. Kadang-kadang di atas pagarnya kita letakkan lagi beling-beling kaca, paku yang tajam-tajam. Tidak cukup, kadang-kadang ditambah lagi dengan aliran listrik, supaya pencuri-pencuri yang naik ke situ lintang pukang mati cepat, agar selamat harta kita itu. Begitu kita sayangnya kepada harta kita. Padahal nikmat yang paling besar bukan harta itu saja, bukan gedung yang berjulang tinggi, bukan kendaraan yang mahal, tetapi ada nikmat yang paling besar. Di dalam surah Ali Imran ayat 91, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka meninggal dalam kekafiran, tidak beriman, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, maka tidak akan diterima dari mereka itu oleh Allah mil'ul ardi zahaban, sepenuh bumi emas, walawif tadabih, walaupun dia menebus dengan emas itu. Bayangkan, emas sepenuh bumi. Bagaimana hari ini kalau orang menghadiahkan kepada kita emas sepenuh kota Langsa ini, setebal masjid ini misalnya, berapa nilainya itu? Masya Allah. Ini sepenuh bumi, mil'ul ardi zahaban walau iftadabi, sepenuh bumi emas, walaupun dia menebus dengan emas itu, nggak diterima. Jadi berapa nilainya iman itu? Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu yang meninggal tidak beriman, untuk mereka itu azab yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka itu daripada orang-orang yang menolong. Hana beking to beking lom, Allah tidak menolong. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka itu orang-orang yang menolong. Enggak ada backing apapun lagi di sana lagi untuk mereka. Begitulah besarnya nikmat iman dan Islam. Oleh karena itulah, betapa sayangnya Allah kepada kita ini, yang kita hari ini sudah mau beriman dan berislam sejak dari nenek moyang kita. Di dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah mengajak, menghimbau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam beragama Islam. Kita sudah beriman sekarang, sudah Islam sekarang, Muslim.
Jangan pernah mati keluar dari Islam. Ini dijelaskan dalam ayat dengan taukid, bukan dengan kalimah biasa, bukan dengan wala tamutuna illa wa antum muslimun, tapi dengan taukid wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam Islam. Sekali Islam, dalam Islam, mati dalam Islam. Ini perintah pada kita, himbauan Allah kepada kita semua. Maka jangan nanti kita pada hari ini gara-gara hidup sengsara, memang dikatakan kadal fakru ayyakuna kufran, itu ujian. Gara-gara hidup susah, datang 10 kardus Indomie dikasih tiap bulan, keluar dari Islam. Masya Allah, betapa nilai Islam tadi, tidak nilai iman tadi, tidak mampu kita untuk menilainya. Selanjutnya kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apabila kita sudah beriman dan Islam ini, tantangannya sangat berat. Apa tantangannya? Ini juga diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Untuk kita, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang telah beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kaffah, secara total, menyeluruh. Apa makna menyeluruhnya? Pagi Muslim, siang Muslim, sore Muslim, malam Muslim, di masjid Muslim. Menyerah diri kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Apa makna dimanapun berada? Siang, malam, di kota, di desa, di laut, di hutan. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalau kita sudah pernah berbuat buruk, menyesal, menangis, ya Allah, aku sudah menyesal selama 10 tahun dulu maksiat. Iringi penyesalan itu dengan berbuat baik. Tutup dia dengan berbuat baik. Allah akan ampuni nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi yang penting kitalah ini mendekatkan diri, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana masuk Islam secara kafah ini? Inilah yang sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita. Makanya hidup kita makan secara Islam dengan makanan-makanan yang halal. Maka tugas kita sangat berat umat Islam hari ini. Kita sibuk dengan membicarakan yang khilafiyah. Tapi yang penting kita tinggalkan kadang-kadang. Sehingga hari ini umat Islam memakan makanan-makanan yang dibuat oleh bukan orang Islam. Ya, ini fardu kifayah. Kita menganggap fardu kifayah itu hanyalah salat jenazah, hanyalah memandikan mayat, hanyalah menguburkan mayat, hanyalah mensalatkan mayat. Padahal fardu kifayah itu termasuk yang saya katakan tadi. Wahai orang-orang yang kaya-kaya di antara umat muslim, mereka bertugas untuk mengadakan pengobatan Islam, mendidik dokter-dokter spesialis yang muslimah, supaya tidak istri-istri kita semua akan dipegang oleh muslim, oleh bukan muslimah. Itu fardu kifayah.
Tapi kita sibuk kadang-kadang dengan khilafiyah. Jadi bagaimana kita ini bisa bersatu? Ini penting kita sampaikan kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sedih, kita mampu menuntut berbagai-bagai ilmu setinggi langit. Teknologi sampai ke langit. Ilmu-ilmu kesehatan sampai hebat. Membuat bayi tabung, membuat macam-macam. Tapi kita ini ilmu setinggi langit belum mampu menselaraskan antara ilmu dengan amal. Ini yang sayang kita hari ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah PR kita yang sangat besar hari ini. Jadi disuruh masuk ke dalam Islam secara kafah. Ini sangat luas. Tidak mungkin dijelaskan dalam khutbah yang sesingkat-singkat ini. Dan ingatlah, benteng pertahanan iman tadi selalu diintip-intip untuk dihancurkan oleh setan-setan durjana. Maka supaya iman kita kuat, ada 7 benteng yang wajib kita miliki satu persatu. Yang pertama adalah yakin kepada Allah. Ini kita sudah beriman, sudah muslim, mukmin, dipagari dengan yakin kepada Allah. Yaqinu ilallah. Ini harus dengan tauhid yang benar. Rasulullah mengajarkan yakin kepada Allah 13 tahun di kota Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Diperkuat bagaimana keyakinan kepada Allah. Sesudah pagar ini dibuat, pagar yang kedua adalah ikhlas dalam beramal. Maka kita beramal apapun yang diamalkan harus dilandasi dengan ikhlas. Beribadah salat ikhlas, puasa ikhlas, nolong orang semua. Ini benteng yang kedua. Benteng yang ketiga, menjauhi segala yang haram. Yang haram dijauhi semua. Sabu-sabu haram, jauhi. Minuman keras haram, jauhi. Zina haram, jauhi. Pendeknya semua yang haram-haram. Ini benteng yang ketiga. Benteng yang keempat adalah menyempatkan diri, menjauhi segala yang haram. Benteng yang ketiga. Yang keempat, menyempatkan diri beramal. Kita ini sudah diberikan waktu-waktu oleh Allah. Allah sudah bersumpah dengan seluruh waktu banyak. Wal asri, wal fajri, wad duha, wal laili. Banyak. Tapi waktu-waktu ini untuk ibadah sempatkan. Waktu subuh kapan? Sempatkan. Apapun, sesibuk-sibuk apapun kita. Waktu zuhur, berikan waktu zuhur ini 15 menit paling panjang, paling banyak 10 menit untuk ibadah. Waktu asar sekian. Ini harus kita sempatkan waktu beramal. Ini benteng iman yang kelima. Yang keempat, yang kelima, mengamalkan yang fardu. Kalau sudah yang waktu-waktu kita amalkan yang fardu itu. Zuhur fardu, amalkan. Asar, amalkan. Puasa, amalkan. Zakat, kalau sudah sampai nisab, amalkan. Jadi semua yang fardu-fardu, amalkan. Ini benteng yang kelima. Benteng yang keenam adalah mengamalkan yang sunat-sunat. Sunat, apa yang sunat? Amalkan. Kalau kita yakin seperti tadi ikhlas mengamalkannya, ini benteng yang keenam. Sunat, salat sunat ada, puasa sunat ada, sedekah sunat ada. Banyak sekali amalan-amalan sunat. Al khairu katsir wa fa'iluhu qalil. Kebaikan itu banyak bertabur, kata Rasulullah. Yang tidak banyak pelaku-pelakunya. Kitanya yang enggak banyak melakukannya. Jadi bagaimana yang demikian? Yang ketujuh adalah adab sopan santun, akhlakul karimah. Ini kalau 7 benteng, 1, 2, 3, 4, 5, 7.
benteng iman. Bagaimana kuatnya iman kita? Maka Allah mengingatkan kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti godaan setan, gangguan setan, itu bujukan setan, rayuan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang jelas. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau 7 pagar tadi kuat, sangat kuatlah iman kita. Tapi tidak pernah aman kita daripada gangguan setan. Setan akan menyerbu dari mulai nomor 7. Yang paling luar, apa itu? Adab sopan santun. Maka setan menggoda kita agar kita hilang sopan santun, hilang akhlak. Akhlak kepada istri, kadang-kadang kita enggak berakhlak. Akhlak kepada anak, akhlak kepada guru, akhlak kepada murid, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada tamu. Banyak. Ini kita digoda oleh setan sehingga kita tidak berakhlak. Akhlak kepada sahabat, kita sampai memutuskan tali silaturahmi. Isi neraka. Masya Allah. Kalaulah ini sudah kita hilangkan, pagar yang ketujuh sudah amblas, jebol. Kalau pagar yang ketujuh sudah jebol, setan menuju pagar yang keenam, mengamalkan yang sunat-sunat. Mulailah setan menggoda kita, jangan kerjakan itu sunat, nggak usah ini sunat. Pakai peci pun malas kita, sunat. Sedangkan salat itu sebaiknya pakai peci, sebaiknya. Kalau enggak, entahlah. Sunat, malas kita. Karena setan menggoda kita. Itu sunat. Jangan bersisir rapi, itu sunat. Teruslah rambut kita kayak rambut biri-biri, enggak pernah disisir. Padahal Rasulullah mau tidur pun bersisir beliau. Rasulullah rapi. Mau tidur dia bersisir. Kita ini kena yang sunat-sunat. Sunat, mandum sunat. Hana payah bubutnya, hana dosanya. Padahal sunnah-sunnah inilah yang akan menambah nilai selain fardu-fardu yang sudah kita lakukan. Kalau sudah yang sunat-sunat kita anggap remeh, berarti kita motong kuku nggak pernah, karena itu sunat. Pelihara kuku sampai 7 biar seperti setan situ. Alasan kerja, kalau nggak ada panjang kuku nggak bisa kerja. Padahal kita disuruh Nabi bersih. Al-Islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhul jannah illa nazif. Jelas. Tapi kita nggak mau. Kalau kita tidak mau, benteng iman yang ke-6 sudah jebol. Maka mulailah hanali bentengnya. Maka setan menuju benteng yang ke-5, mengamalkan yang fardu. Nah, yang fardu ini digoda oleh setan agar tinggal salat. Orang lain salatnya banyak tinggal kok. Nenek Minah itu sudah 60 tahun, 70 tahun hidup nggak salat pun. Kamu so rajin, kita tinggalkan salat. Kalau sudah sering-sering tinggal salat, ini sudah jebol benteng yang ke-5. Setan terus menyerbu benteng yang ke-4. Apa yang keempat? Menyempatkan diri beramal. Sehingga kita tidak sempat. Subuh enggak sempat salat subuh. Kenapa? Karena begadang malam. Tidur begadang di kedai kopi lama-lama. Salat subuhnya jam 8. Kita pikir salat duha. Rajin kali Bapak itu salat duha. Tiap lewat aku ke duha. Apa duha? Subuhnya rupanya dikadanya. Itu pun kalau ada yang mengkada. Nah ini. Kalau ini sudah jebol, setan menuju benteng yang ketiga, menjauhi yang keempat, menyempatkan diri beramal, nggak sempat lagi. Yang ketiga, menjauhi segala yang haram. Akhirnya setan menggoda kita agar makan yang haram. Payah kali dapat yang haram pun dapat. Macam mana katanya? Beli ajalah sabu-sabu itu, enak katanya. Nah mulailah. Ini sudah hancur benteng yang ketiga. Akhirnya benteng yang kedua tinggal ikhlas dalam beramal. Kadang-kadang kita sudah enggak salat, kadang-kadang kita sudah enggak mau puasa, kadang-kadang kita malas naik haji, uang sudah ada tapi malu. Berat kali sorbannya itu katanya. Enggak mau kita.
tapi kita masih kadang-kadang bersedekah, tapi sedekahnya enggak ikhlas. Bersedekah karena ada harapan mau caleg biar banyak sedekah pilih orang, tapi waktu enggak dipilih diminta kembalikan lagi sedekah kita itu. Mana karpet biruku? Aku enggak kalian pilih. Ada itu kejadian banyak sudah. Itu enggak ikhlas dalam beramal. Kalau sudah tidak ikhlas, sudah hancur benteng yang kedua. Tinggal satu lagi benteng, benteng iman dan Islam. Apa itu? Yakin kepada Allah. Akhirnya setan menyerbu benteng keyakinan. Mulailah setan ini menggoda kita. Hai, kau sudah lama bekerja, tetap honor-honor, enggak mau diangkat-angkat katanya. Enggak adilnya Tuhan tuh. Si Polan tuh baru kemarin langsung 3B diangkat, golongan 3B dengan S2. Kau sudah 15 tahun. Nah, terus kita dalam hati kita, ya benar ya, Allah tuh enggak adil. Ini tidak yakin dengan Allah. Ada yang enggak mau kaya-kaya. Kau sudah berusaha 20 tahun enggak kaya-kaya. Si Polan itu sikit-sikit dah kaya itu. Lalu kita hilang keyakinan kepada Allah, hancurlah kita. Digoda oleh setan, benteng-benteng iman sudah pupus semua. Nah, di saat itu kita jadilah budak-budak setan. Nauzubillah. Kalau kita mati, kita bukan lagi hamba Allah, sudah menjadi hamba-hamba syaitan. Maka Allah mengingatkan kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Saya rasa cukuplah hingga di sini khutbah kita pada hari ini. Semoga kiranya bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan bagi kita semua dalam rangka kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya masuki rukun 2 khutbah. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.